Ada beberapa di antara saudara yang minta doa. Saya selalu melibatkan Asher yang ada di sebelah saya untuk ikut berdoa kepada orang yang minta didoakan oleh kami. Kenapa? Karena saya mengerti prinsip firman Tuhan. 2-3 orang sepakat, sehati, simfoni, harmonis, permintaan dikabulkan. Dan yang menarik, rata-rata setelah mereka habis didoakan, yang ditinggal pergi oleh anaknya, yang ditinggal pergi oleh suaminya, dalam waktu sesingkat-singkatnya, Tuhan kembalikan mereka kembali ke rumah. Janji Tuhan, ya dan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, spirit excellent daripada Daniel, excellent relationship. Selain dia punya excellent iman, dia punya hubungan yang excellent. Yang menarik, Daniel itu bukan cuma punya hubungan yang bagus dengan Tuhan, tapi Daniel itu punya hubungan yang bagus dengan sesama. Ketika suatu kali Raja Nebukadnezar bermimpi, dan ketika dia habis mimpi, dia stres, panik, gelisah, dan kemudian bingung apa arti mimpi ini. Kemudian dia kumpulkan semua orang cendekiawan, semua orang berhikmat, semua orang pintar, semua ahli munjung di seluruh tanah Babel dan sekitarnya. Kemudian Raja Babel berkata, tolong you guys semua bisa jelaskan mimpi saya dan artinya. Sedangkan Raja Nebukadnezar tidak mau menjelaskan tentang mimpinya. Apa yang dia mimpikan. Dia sengaja tidak mau memberitahu supaya agar orang-orang pintar dan ahli munjung ini tidak mereka-reka mimpinya. Tidak ada satu orang pintar yang mampu menerjemahkan, bahkan melihat mimpi Raja Nebukadnezar. Ini raja aneh sekali. Dan kemudian dia bikin ketetapan, karena kalian semua tidak mampu untuk melihat mimpi saya dan menerjemahkan mimpi saya, maka semua orang pintar di Babel ini akan kubunuh semua. Mendengar berita ini, termasuk Daniel, akan diancam untuk dibunuh. Karena dia termasuk daripada orang pintar di negara itu. Daniel datang kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, sharingkan, kita dalam ancaman untuk dipunahkan sama Raja Babel, Raja Nebukadnezar. Karena dia bermimpi, tidak ada seorang pun yang bisa memberitahu tentang mimpi dan artinya ke depan. Baiklah, kita bersama-sama berdoa. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Daniel pasal 2 ayat 17 dan 18. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal ini kepada Hanania, Misael dan Azaria, yang artinya adalah Sadrak, Mesak dan Abednego, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Tuhan semesta langit yang mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang-orang bijak yang lain di Babel. Daniel sharingkan, dia cukup gentar, dia cukup takut, dan kemudian dia sharing kepada temannya, dan temannya membackup di dalam doa. Ini yang menarik, Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat itu menaruh kasih setiap saat dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bukan menjadi seorang saudara dalam keadaan senang. Bukan menjadi seorang saudara dalam keadaan baik-baik. Bukan menjadi seorang saudara dalam keadaan menguntungkan. Perhatikan, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu adalah teman yang sejati. Pandemik telah membuktikan siapa teman sejati kita dan siapa bukan teman sejati kita. Apakah dia pergi waktu kita bangkrut? Apakah dia tetap bersama-sama dengan kita? Apakah dia meninggalkan kita ketika kita melukai dia? Gampang buat siapa saja bergaul sama kita kalau kita menguntungkan. Gampang buat siapa saja bergaul sama kita kalau kita itu selalu baik-baik sama dia. Bagaimana kalau kita melukai dia? Bagaimana kalau kita sampai akhirnya bengkak? Apakah dia tetap bersahabat? Persahabatan diuji bukan pada waktu ada di atas. Siapa saja bisa berteman waktu kita berkelimpahan. Tapi persahabatan diuji waktu kita ada di bawah. Saya melihat waktu saya jobless bersama istri, banyak teman-teman yang meninggalkan. Banyak gereja-gereja besar yang melupakan dan mengabaikan kami. Tapi juga saya bersyukur ada teman-teman yang bersama-sama dengan kami. Dan saya minta untuk mereka mendoakan kami. Sebagai seorang yang jobless dan tidak punya income, di bulan Maret 2020,
bulan April 2020, bulan Mei 2020, kami jobless dengan zero income. Kami berdoa bersama-sama. Dan firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 18, 19 dan 20, gampang 18, 19 dan 20. 2-3 orang sepakat meminta, maka permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Saudara tahu, setiap kali habis ibadah saya selalu di belakang menyapa saudara. Ada beberapa di antara saudara yang minta doa. Saya selalu melibatkan Asher yang ada di sebelah saya untuk ikut berdoa kepada orang yang minta didoakan oleh kami. Kenapa? Karena saya mengerti prinsip firman Tuhan. 2-3 orang sepakat, sehati, simfoni, harmonis, permintaan dikabulkan. Dan yang menarik, rata-rata setelah mereka habis didoakan, yang ditinggal pergi oleh anaknya, yang ditinggal pergi oleh suaminya, dalam waktu sesingkat-singkatnya, Tuhan kembalikan mereka kembali ke rumah. Janji Tuhan, ya dan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.